Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Saya. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Elsa, Hadir, Ibu. Intan, Hadir. Susanti, Hadir. Putri, Hadir. Umay, Hadir. Cynthia, Hadir. Zain, Hadir. Amel, Hadir. Jaratun. Hadir. Oke, jadi semua hari ini hadir ya, tidak ada yang tidak masuk. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kalian siap belajar hari ini? Siap. Oke, jadi kalian harus sepakat hari ini kita sebelum mulai pembelajaran harus buat kesepakatan kelas. Kalian sepakat? Oke, yang pertama, kalau guru sedang menjelaskan, kalian harus mendengar. Yang kedua, kalau teman sedang memberikan pendapat, teman yang lain harus mendengar. Tidak boleh ribut. Oke, jika ada yang melanggar nanti akan diberi sanksi. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sebelum ini anak-anak sudah hafal 5 sila. Kalian sudah hafal kan? Kemarin sudah sempat belajar. Nah, silakan Ibu akan tunjuk satu orang untuk mengingat kembali nilai-nilai sila-sila Pancasila yang ada 5. Amel, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Nah, tadi itu 5 sila yang sudah disebutkan Amel. Nah, kira-kira kalau kita berperilaku di kehidupan sehari-hari tidak berdasarkan Pancasila, kehidupan kita itu akan apa? Kira-kira? Kacau. Ada lagi? Tidak rukun. Oke, itu. Nah, itu merupakan dampak negatif kalau kita tidak menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, kita akan meningkatkan semangat dulu supaya nanti pas pembelajaran inti kalian semangat. Kita akan bermain di depan. Ini apa? Anak-anak? Box aksi Pancasila. Nah, cara bermainnya bagaimana? Nanti akan buat 2 barisan dan tiap barisan itu akan maju ke depan mengambil benda yang di dalam berbentuk tongkat estafet. Nah, setelah mengambil tongkat estafet, orang yang di depan memegang tongkat estafet akan menyebutkan contoh sila dari tongkat estafet yang diambil. Paham? Nah, setelah dia menyebutkan satu contoh, silakan berlari ke belakang dan tongkatnya diberikan ke teman yang belum. Jadi permainannya itu seperti estafet. Nah, silakan anak-anak maju dan buat 2 barisan. Di sini sebelah dan di sini sebelah. Oke, sudah siap bermain? Siap. Yang pertama, kelompok sebelah kiri ambil 1 tongkat. Sekarang kelompok sebelah kanan ambil 1 tongkat. Oke. Nah, caranya tadi seperti Ibu bilang, silakan sebutkan 1 contoh sila. Misal
kelompoknya Jaratun dapat sila yang pertama. Nah, silakan sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyebutkan, silakan berlari ke belakang dan diberikan ke temannya. Nah, pintar. Oke, sekarang kita mulai. Ibu akan hitung 1 sampai 3. Yang paling cepat habis anggota kelompoknya yaitu pemenangnya. Oke, siap semua? Siap. 1, 2, 3. Berikan Oke, langsung. Oke, sebelum makan. Lanjut. Keluar rumah. Sholat. Silakan kembali ke barisan masing-masing. Oke, silakan kembali ke barisan masing-masing. Tadi Ibu sudah perhatikan cara kalian bermain. Memang benar di sebelah ini anggotanya lebih sedikit, tapi Ibu perhatikan semua jawaban yang kalian ucapkan itu semua B. Jadi kalian setuju dua-duanya pemenang? Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, tadi kita sudah bermain dan anak-anak sudah tahu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait sila-sila Pancasila. Nah, sekarang ayo kita nonton sebuah video pembelajaran supaya pemahaman anak-anak itu bisa lebih kuat lagi. Jadi tolong perhatikan video yang akan Ibu putar. Aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar bajuku ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melambangkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasanku mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa. Nah, oke. Tadi itu merupakan video penjelasan mengenai materi penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan anak-anak sudah perhatikan. Coba sebutkan satu contoh yang anak-anak lihat dari video tadi, contoh yang baik. Anak-anak tadi kan sudah memperhatikan atau tidak memperhatikan ini? Perhatikan. Oke, Ibu akan coba menyebutkan satu contoh perilaku yang sudah ditampilkan di video tadi. Itu ada forum atau anak-anak yang sedang duduk
berlingkar, itu mereka sedang melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itu merupakan satu contoh perilaku yang baik dalam penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu dia merupakan dasar simbol negara Indonesia, pedoman berperilaku kita, dan juga panduan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, Pancasila itu dia tidak bisa hanya dihafalkan, tapi kita harus menerapkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misal kalau si Elsa tidak bawa pulpen atau lupa bawa pulpen ke sekolah dan dia harus mengumpulkan tugasnya. Nah, teman yang mempunyai pulpen lebih, dia harus apa? Meminjamkan. Oke, pintar. Dia harus meminjamkan pulpen ke teman yang tidak mempunyai pulpen. Nah, sebelum kita mulai makan juga kita harus berdoa. Nah, itu juga merupakan penerapan atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya kalau kita mampu menerapkan nilai-nilai itu, kita bisa merasakan sendiri dampak positifnya. Misal kalau dalam lingkungan itu kita bisa hidup rukun dengan masyarakat yang lain. Kalau dalam sekolah kita bisa nyaman berada di lingkungan sekolah dengan teman-teman yang bisa menghargai pendapat sesama. Oke. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, jika anak-anak mengalami kenyataan nyata atau biasa anak-anak belum mengalami kenyataan ini, tapi belum tahu cara menanggapi masalah ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengatasi masalah sosial atau masalah sederhana dengan cara penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari menggunakan box aksi Pancasila. Oke. Sebelum itu Ibu akan bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok. Silakan supaya adil kita menggunakan namanya berhitung. Jadi di situ tidak ada pilih-pilih teman. Nah, dimulai dari Elsa, silakan berhitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pindah. Mulai. Satu bisa ke sini. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja kalian terlebih dahulu. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, silakan perhatikan instruksi dari Ibu. Nah, tugas kalian itu nanti akan menganalisis masalah yang kalian akan dapat dari box ini. Kalian kan penasaran apa kira-kira masalah yang akan kalian dapatkan di box tersebut dan kira-kira solusi apa yang akan kalian berikan terhadap masalah tersebut. Jadi tugas kalian menganalisis masalah yang ada di box dan memberikan solusi yang baik terhadap masalah tersebut. Nah, oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan maju untuk mengambil benda atau kartu peran yang ada di dalam box. Hanya 1 kartu peran atau 1 kartu masalah. Jelas. Nah, silakan kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Oke, semua sudah mendapatkan kartu peran. Nah, coba perhatikan kartu peran yang sudah diambil. Di depannya ada ilustrasi dan di belakang ada
skenario. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan di lembar kerja mengenai kartu peran ini. Analisis masalahnya apa, solusi yang tepat untuk masalah itu apa, dan akhir dari tugas kalian silakan tampilkan solusi terbaik kalian, atau istilahnya silakan tampilkan dialog atau drama mini terkait solusi dari masalah ini. Oke, mungkin adik-adik anak-anak sudah bisa mengerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu. Anak-anak mau waktu berapa menit? Oke, anak-anak mau berapa menit waktunya? 10. Oke, Ibu kasih 10 menit. Jadi silakan gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Ibu mau bertanya. Ada yang apa yang ingin ditanyakan? Ini ujian Tidak juga ini. Enggak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 bisa? Kelompok 2 bisa? Bisa itu. Tampaknya Ibu ditulis. Iya. Bukan digambar tapi ditulis. Pohon beli. Pohon beli. Ya. Lembaga sila ketiga. Oke, waktu kalian tinggal 5 menit. Sulit atau mudah anak-anak? Ibu, Ya. mengapa ini? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Oke, sudah semua kelompok 1, 2, dan 3? Sudah. Nah, oke, karena sudah selesai mengerjakan tugas kalian, yaitu silakan maju ke depan untuk seperti yang Ibu bilang tadi, tampilkan atau tunjukkan kepada kelompok lain solusi yang baik terhadap masalah yang sudah didapat dari box aksi yang tadi. Nah, terus tugasnya kelompok lain silakan tebak kira-kira kelompok 1 yang tampilkan solusi itu kira-kira dari sila keberapa. Nah, jadi kelompok 1 jangan bilang dulu kalau kalian itu dapat kartu peran yang sila keberapa. Itu tugasnya kelompok lain untuk menebak. Nah, oke, sekarang kita bisa mulai? Boleh. Bisa? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju dan paparkan yang sudah kalian diskusikan. Silakan paparkan solusi yang sudah kalian diskusikan terkait masalah dari kartu peran yang sudah didapat dari box aksi Pancasila. 3 orang siswa sedang berdiskusi di meja kelompok. Mereka harus memilih salah satu dari 2 poster hasil karya untuk dipajang. Kelompok harus memilih poster A atau
poster B. Keduanya merasa posternya yang terbaik. Nah, dari masalah yang kami simpulkan, Solusi yang kami dapat yaitu mendiskusikan secara bersama. Ayo praktekkan. Jadi kita mau minta anggapannya dia saja. Jadi kalian harus mendiskusikan dulu sebelum mengambil keputusan, bukan saling menyalahkan dan mementingkan diri sendiri ya teman-teman. baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, tadi itu merupakan dialog dari solusi yang mereka telah diskusikan dari masalah yang sedang terjadi di kartu keras. Nah, silakan kelompok lain tebak kira-kira solusi dan masalah tadi terkait dalam Pancasila yang keberapa? Sila Nah, bunyinya apa? Keempat. Keempat bunyinya apa? kerakyatan yang dipimpin oleh Oke, pintar. Beri aplaus dulu untuk semua. Nah, oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Kita lanjut ke kelompok 2. Ayo. Silakan kelompok 2 maju. Oke, sekelompok anak bermain bersama, ada yang bersuku Jawa, Sunda, dan Batak. Mereka ingin membangun benteng pasir. Salah satu anak ingin bentengnya hanya seperti rumah adatnya. Ada dua ide berbeda tentang bentuk benteng pasir. Jika tidak ada yang mau mengalah, persahabatan mereka bisa pecah. Aku mau buat benteng serupa dengan rumah adat. Aku ingin benteng pasir. Rumah adat. Benteng pasir. Rumah adat. Sudah. Mending kita cari solusinya aja. Apa solusinya? Kalian harus sweet. Oke? Om Pipa. Sweet. Ini sweet. Sweet. Oke. Sweet. Gunting kertas saja. Gunting kertas batu. Nah, Jadi pemenangnya siapa? rumah adat. Oke, jadi kita akan membuat rumah adat. Oke, dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok lain tebak kira-kira sila keberapa masalah tadi dan solusi yang sudah mereka lakukan tadi. Sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi setiap perbedaan pendapat itu harus didiskusikan dan harus menerima hasilnya secara bersama-sama. Nah, jika hasilnya tadi Intan yang menang, jadi si Umay harus menerima dengan lapang dada. Oke, pintar. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Silakan kelompok 3 maju. Terakhir kelompok 3 ya. Maju. Gimana bu bahasannya? Terus bahasa? Oke, sekarang kelompok terakhir silakan. Jadi skenarionya itu kelompok piket kelas sedang membersihkan kelas. 2 anak bekerja keras, menyapu, dan mengepel. Tetapi satu anak hanya asik bermain handphone di sudut. Dia tidak melaksanakan kewajiban piket. 2 teman lain merasa lelah karena mengganggu semua tugasnya. Capek, bisa lanjut di Susanti cuma main-main HP. Susanti mah terus bakal kerja sama-sama. Ini kan piket kelas, jadi harus kerja sama-sama. Ya udah, yuk. Ayo. Oke, sudah masalah. Yuk, solusi yuk. Kerja. Jadi
yang kami buat, yang kami ambil yaitu menegur Susanti secara baik-baik. Oke, beri aplaus untuk kelompok kita. Nah, silakan tebak kira-kira sila keberapa tadi? 4. 3 atau 4? 3. Bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kelompok 3 betul atau salah? Harusnya apa? Oh manusia. Dengan solusi. Sila dari solusi atau sila dari masalah? Sila dari masalah yang kelima. Nah, kelima apa bunyinya? Keadilan sosial. Indonesia. Itu adalah jawaban yang benar karena tadi masalahnya tidak adil. Ada yang menyapu dan ada yang tidak. Oke, silakan kelompok 3 duduk kembali. Nah, oke, jadi tadi seru nggak tadi bermain peran? Jadi anak-anak sudah paham tentang bagaimana cara kita menerapkan perilaku yang baik di kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai dari Pancasila. Oke. Ya. Nah, karena anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran hari ini, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau kita sudah keluar dari kelas, Ibu harap kalian bisa berperilaku layaknya warga negara Indonesia yang menaati pedoman berperilaku dari nilai Pancasila. Jadi kalian harus berjanji ke diri sendiri untuk berperilaku baik terhadap sesama. Oke.